Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian? Alhamdulillah, saya sehat, saya hebat, saya cerdas. Yes. Semoga kalian yang di rumah selalu dalam keadaan sehat dan juga baik dan tetap semangat. Ingat ya anak-anak, walaupun kita belajar dari rumah, kita tetap bisa belajar yang asik dan juga menyenangkan. Nah, ingat ya anak-anak, saat pandemi seperti ini, kalau kalian berada aktivitas di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, serta ikuti protokol kesehatan. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat dengan mudah kita pahami dan juga bermanfaat. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan. Lalu subtema 1, jenis-jenis pekerjaan pembelajaran 4. Anak-anak, pengetahuan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang yang bekerja? Nah, anak-anak, orang-orang yang bekerja itu memerlukan pengetahuan akan hal-hal yang harus diketahui dan dilakukan di dalam pekerjaannya. Lalu, apa yang akan terjadi jika mereka tidak memiliki nilai-nilai itu? Nah, tentunya anak-anak, yang terjadi pastinya pekerjaan yang menjadi kacau. Contohnya, jika diperlukan nilai-nilai kejujuran di dalam pekerjaannya, pasti orang kalau tidak melakukan kejujuran dalam pekerjaannya pasti tidak akan dipercaya orang lain. Anak-anak, selanjutnya bacalah teks berikut ini. Nah, anak-anak, selanjutnya marilah kita jawab bersama-sama pertanyaan dari teks yang sudah kita baca tadi. Yang pertama, siapakah tokoh yang ada di dalam cerita tersebut? Nah, yang pertama ada Ida, Gugut, dan Ibu Tati serta teman-teman yang lain. Lalu yang kedua, siapa yang mengikuti ulangan matematika? Nah, yang mengikuti ulangan matematika adalah Ida, Gugut, dan teman-teman yang lain. Lalu, yang ketiga, apa yang dilakukan Gugut pada saat ulangan? Yang dilakukan Gugut berusaha mencontek ulangan dari Ida. Yang keempat, apa yang dilakukan Ida ketika Gugut meminta jawaban? Ida tidak memberikan jawaban yang diminta Gugut. Mengapa Ida tidak mau membantu Gugut? Nah, karena menurut Ida, mencontek adalah perbuatan yang tidak baik dan tidak jujur. Nah, lalu perbuatan mencontek itu sama dengan korupsi kecil-kecilan. Maka ketika ulangan kita tidak boleh mencontek ya anak-anak. Nah, yang keenam, hal-hal yang baik apa saja yang bisa diambil dari cerita di atas tadi. Nah, ketika melaksanakan ulangan, kita harus bersikap jujur dan berusaha sendiri. Ingat ya anak-anak, kalau kita sedang ulangan, kita tidak boleh mencontek, kita harus jujur, harus juga belajar ya sebelumnya. Nah anak-anak, apakah menurutmu sikap Ida sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Jelaskan. Nah, ya, karena Ida sudah jujur dan tidak memberikan contekan kepada Gugut.
jika Ida memberikan contekan, Ida akan berdosa walaupun guru tidak tahu, tapi Tuhan tahu kalau kita tidak jujur. Apakah menurutmu sikap Gugut sesuai dengan makna sila yang pertama Pancasila? Jelaskan. Nah, anak-anak, tentunya sikap Gugut tidak mencerminkan atau tidak seperti makna sila yang pertama, karena Gugut tidak jujur dan suka mencontek. Mencontek itu perbuatan berdosa, dilarang oleh agama. Lalu Anda tidak memberikan contekan, apa yang akan terjadi ya? Nah, kedua anak tersebut sama-sama berlaku tidak jujur dalam ulangan dan berdosa. Mereka tidak melakukan perintah agama dengan baik. Lalu apa dampaknya bagi Gugut? Gugut pasti akan mengandalkan Ida di ulangan selanjutnya. Gugut tidak akan belajar. Apa dampaknya bagi Ida? Nah, dampaknya bagi Ida akan menjadi anak yang tidak jujur dan dia akan berdosa. Dia tidak akan dipercaya orang lain, apalagi kalau gurunya mengetahui kalau Ida mencontek. Apa dampaknya bagi guru yang mengajar? Nah, anak-anak, tentunya akan berdampak juga bagi guru. Karena guru itu memberikan ulangan untuk mengukur pemahaman siswa. Apakah siswa itu paham atau tidak terhadap pembelajaran yang sudah dipelajari bersama. Nah, kalau dengan saling mencontek, maka tujuan yang diajarkan guru di dalam ulangan tadi tidak akan tercapai. Itu akan merugikan guru. Jadi, kalian jangan mencontek ya. Nah, anak-anak, mengapa kita harus jujur? Kejujuran merupakan dasar bagi perbuatan kita yang selanjutnya. Sekali kita tidak jujur, maka selanjutnya kita juga tidak akan jujur. Selain itu juga, tidak jujur juga merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, apa yang terjadi jika kita tidak jujur? Apabila kita tidak jujur, berarti kita sudah melakukan korupsi kecil-kecilan. Dengan tidak jujur, juga kita tidak akan dipercaya oleh orang lain lagi. Nah, anak-anak, jadi kita harus jujur ya, jangan tidak jujur. Nah, anak-anak, sekian yang sudah Ibu jelaskan tadi, semoga bermanfaat dan juga kalian paham. Tapi kalau kalian tidak paham dan juga kurang jelas, kalian bisa menanyakan langsung kepada Ibu. Nah, anak-anak, marilah kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi